Karena Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya demi melindungi domba-dombanya. Yesus gembala yang baik. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat bergabung kembali di dalam ibadah doa Philadelphia. Marilah kita mengawali dengan berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam surga, saat ini kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau di dalam doa dan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini dengan Roh Kudus, agar apa yang kami sampaikan merupakan kehendak Tuhan bagi kita semua. Berikan kami hati yang mau taat dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Mazmur 142. Mazmur ini merupakan atau jenis ratapan pribadi. Marilah kita bersama membaca dan merenungkannya. Di dalam Mazmur 142 ayat 1 sampai ke 8. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud. Ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya.
Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkannya, serta melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tahu siapa Daud. Daud seorang pejuang. Bukankah kita tahu sejak muda dia sudah mengalahkan Goliat? Daud seorang musisi dan penyair. Tetapi kalau kita membaca Mazmur ini, sepertinya doa ini berasal dari seorang yang dalam kesusahan yang terlalu besar. Kesulitan atau kesedihan yang sangat hebat. Daud bersembunyi di dalam gua-gua untuk melepaskan diri dari para musuhnya. Saya katakan di dalam gua-gua karena tercatat sudah ada 3 mazmur yang ditulis Daud di dalam gua. Yaitu di dalam mazmur yang ketiga ketika ia lari dari Absalom anaknya di dalam gua Adulam. Dan di dalam Mazmur 57, Mazmur 142 ini ketika lari dari kejaran Saul. Ayat 1 sampai 3, di sini pemazmur berseru-seru dan memohon kepada Tuhan. Ia mencurahkan isi hatinya yang penuh kesesakan kepada Tuhan. Meskipun musuh sudah memasang jerat, dan Daud tidak tahu jalan yang harus dituju. Tidak tahu jalan yang harus dipilihnya. Tetapi Mazmur ini yakin bahwa Tuhan tahu. Di dalam ayat yang kelima seakan sudah jatuh ketimpa tangga. Pemazmur merasakan sendirian. Tidak ada orang yang menghiraukannya. Tidak ada orang atau teman yang peduli akan keadaannya. Apalagi mendukungnya. Di dalam ayat yang ke-6, pemazmur itu menggambarkan hidup sebagai suatu negeri. Dan ayat yang ke-7, pemazmur merasa sangat lemah, sangat lesu. Di sini menunjukkan suatu kerendahan hati. Pemazmur selalu menggambarkan sebagai orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya dan miskin. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati itu yang akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah.
Dan janji yang sama di dalam perjanjian baru, Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Dan ayat yang ke-8, penjara di sini yang dimaksud mungkin itu bukan penjara yang sebenarnya. Memang bukan penjara yang sebenarnya. Mungkin bisa diartikan suatu situasi atau keadaan yang amat buruk. Keadaan yang sukar, yang tidak menyenangkan. Namun pemazmur tetap berjalan dengan iman. Dia tetap yakin bahwa Allah akan mengeluarkan dari kesukaran dan melindunginya. Dan di dalam Mazmur ini berakhir dengan puji-pujian dan pernyataan iman. Seringkali di dalam Mazmur doa memohon pertolongan selalu diakhiri dengan puji-pujian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, saat ini penjara apa yang kita alami? Penjara apa yang sedang kita hadapi saat-saat ini? Suatu kesulitan yang besar, suatu keadaan yang menakutkan, atau kekhawatiran, atau situasi buruk apakah yang kita hadapi saat ini? Mungkin perasaan-perasaan yang seperti dikejar-kejar musuh, yang membuat kita merasa capek, putus asa, lemah, tidak berdaya lagi, tidak bersemangat lagi. Marilah kita mau belajar seperti pemazmur. Kita mau masuk ke dalam gua, artinya kita mau masuk ke tempat atau ruangan yang sepi. Kita mau menyendiri. Kita mau bersaat teduh untuk mencurahkan unek-unek kita. Untuk mencurahkan isi hati kita, keluh kesah kita dengan kerendahan hati. Dan yakinlah, Tuhan akan mendengarkan seruan doa kita. Tuhan akan mendengarkan teriakan kita. Karena Tuhan adalah gembala yang baik, yang akan menuntun kita dan yang akan melindungi kita. Tuhan akan memelihara kita sehingga kita tidak akan merasa kekurangan. Dan pada akhirnya hati kita akan bersyukur dan mulut kita penuh dengan nyanyian, penuh dengan pujian serta memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Jikalau saat ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, karena hanya Tuhanlah gembala yang baik, yang menuntun kami ke jalan-Mu, yang melindungi dan memelihara kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mendengarkan seruan doa kami minta tolong. Karena itu hanya Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.